Karena pada intinya semua manusia itu baik, tapi ada yang mesti kita ragukan, iblis yang ada dalam dada. Rumus tadi, pada hakikatnya kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Ketika seorang kita beri kepercayaan, nampak pula uang banyak, akan itu kesempatan. Dalam pergaulan, ketika ada teman, saudara atau siapapun yang ingin meminjam uang, jangan sampai diberikan. Itu harus, karena itu akan merusak semua. Iya betul. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kedatangan tamu sama kami juga dari grup YouTuber Minang, beliau Mak Ben. Saya gampang mempercayai orang. Solusi dari Mak Ben ini seperti apa dia ngasih wawasan untuk penakannya ini, supaya bisa dia lebih berkarir yang baik lagi. Oke. Baik sahabat semua, ya kami memang bergabung dalam satu grup via YouTuber, jadi khusus grup YouTuber Minang. Kebetulan dari pagi tadi saya mengurus surat-surat pernikahan buat anak, dan kebetulan pengurusan di Pulau Gadung dan markas sini lebih dekat, saya mampir dulu. Sebelumnya Mak berterima kasih atas pertemuan kita di sini. Iya, saya juga terima kasih juga, tanpa diduga Mak Ben ini datang ke tempat saya. Syukur juga Mak Ben ini saya dipercaya jadi punakannya, berkunjung ke tempat punakannya. Alhamdulillah. Karena saya akan bertanya sesuatu yang pertanyaan saya ini, saya tuh gampang mempercayai diri orang, Mak. Karena saya tuh udah banyak ditipu orang. Baik. Dia pun sahabat, dia pun anggota, tetap saya baik, dia kurang ajar di belakang saya. Kemana solusinya sih, Mak? Saya pertanyaan saya cuma itu aja, Mak. Oke, baik. Dan ini juga buat sahabat semua, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi awal perkenalan dengan siapapun, pertama kita harus tidak percaya dulu. Jadi kita buktikan bahwa dia memang orang baik. Kita harus buktikan dulu. Yang akhirnya kita percaya bahwa dia baik. Iya, Mak. Jadi dalam hidup itu sebenarnya seperti itu. Dan terkadang kan kejahatan banyak bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Itu sebabnya ketika kita ingin mempercayai orang, kita buktikan dulu bahwa dia layak tidak kita percaya. Jadi itu sebabnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tidak percaya dulu. Kita ukur kelayakannya. Sebab dengan tanpa mengukur kelayakannya langsung kita percaya. Ingat rumus tadi, pada hakikatnya kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Ketika seorang kita beri kepercayaan, nampak pula uang banyak, akan itu kesempatan. Iya, betul kata Mama. Nanti dalam satu hidup saya itu gini loh, Mak. Kayak saya mempercayai diri orang. Iya. Kita kan dipercayai orang juga, Mak. Mm-mm. Kayak kita usaha itu kan nggak mungkin kita
dari kepercayaan saya itu sama rekan-rekan saya, sama sahabat saya. Tapi dia merusak kepercayaan saya sama sahabat-sahabat saya. Bukan sama saya aja jadinya, Mak. Iya. Sama sahabat-sahabat kita kan dipercayaan, Mak. Satu yang diingat itu adalah apapun yang terjadi kemarin ini, akhirnya saya ditipu orang, akhirnya saya dimanfaatkan orang, adalah karena kesalahan saya. Mana kesalahan saya? Karena saya salah mempercayai orang. Iya. Oke? Oke. Nah, jadi supaya kecewa kita itu jangan mendalam. Jadi kita itu tidak perlu mencari kambing hitam. Jadi dalam hal apapun keburukan yang teralami dalam kehidupan kita, yang wajib kita salahkan adalah diri kita. Ketika diri kita yang kita salahkan, sehingga akhirnya kita pasti berubah. Tapi ketika kita tetap menyalahkan orang yang menipu kita tidak akan berubah. Kita akan tetap lagi mempercayai orang yang lain lagi. Kita akan mempercayai orang baru lagi. Betul. Paham? Jadi Iya. salahkan diri, akhirnya dengan menyalahkan diri, akhirnya kita betul-betul berubah total untuk memulai sikap baru. Saya terima kasih banyak banget saya dapat dikasih pengarahan sama Mak Ben ini supaya moga untuk kedepannya saya lebih baik lagi, Harus. lebih hati-hati lagi biarpun Wajib. saya di pikiran orang apa enggak, itu dalam satu bisnis. Ya, Nah, kita tidak peduli apa kata orang. iya betul. Menanyakan keadaan kita, pada hakikatnya dia bukan untuk peduli. Nah, saya kira Orang Kayak- sama seperti saya. sama seperti Nah, saya. gitu. Saya percayaan orang kayak seperti saya dipercayaan orang otomatis yang saya percayaan itu salah jalan. Jadi makanya kita ambil kesimpulan itu adalah ketika kita apalagi berhubung bisnis dengan yang lain, itu artinya kita mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kepercayaan. Nah, tanggung jawab besar terhadap kepercayaan itulah yang akhirnya memang mau tidak mau harus dan wajib kita membuktikan seorang yang akan kita percayai. Bagaimana membuktikannya? Untuk tidak percaya dulu. Iya, memang kayak saya juga dulu Mak, waktu saya berjalan dalam satu usaha itu orang mempercayai saya tuh nggak ada yang percaya Mak. Tetapi saya lakukan yang saya coba melakukan diri saya, orang tuh bisa mempercayai saya, biarpun dia tuduh saya gini anak ini gini. Oke. Makanya orang tuh percaya sama. Jadi gini, sudah dapatkan ketika merintis dulu orang tidak percaya, Iya. terus kita tetap berusaha baik, Iya. tetap lurus, tetap juga orang nggak percaya dan akhirnya orang percaya. Iya. Nah itu kan sudah jelas pelajarannya. Dan kenapa kita tidak berbuat seperti itu? Yang akhirnya kita mau ditipu. Kita tiba-tiba saja orang baru datang langsung kita percaya. Padahal kita merintis dulu, kita tidak percaya bahkan dilecehin. Ah siapa ini orang? Betul. Ah nggak mungkin. Nah Nah. itulah makanya Mak sebutkan tadi. Pertama kita untuk menerima orang itu memang kita buat dia sakit hati dulu. Itu penguji. Betul nggak dia berpegang teguh? Dan kita dipercayain orang akhirnya kan karena kita teguh terus. Iya Mak. Nggak diterima. Jadi seperti itu pelajaran. Akhirnya seperti apa yang Mak sebutkan tadi, dapat kesimpulannya kan Iya dapat. dari pengalaman sendiri. Iya. Nah, kedua, satu lagi Mak punya pesan, punya Iya. nasihat. Baik juga buat sahabat BJ Pelala semua. Dalam pergaulan, ketika ada teman, saudara atau siapapun Iya. yang ingin meminjam uang, Iya. jangan sampai diberikan. Iya. Itu harus, karena itu akan merusak semua. Iya betul Mak. Kecuali darurat, mana darurat dia betul-betul tidak makan hari itu perkara lain, kita kasih saja. Tapi soal utang jangan. Kalau dia bersikeras, bahkan dibilang masa kamu tidak percaya, tidak masalah, kita katakan ini, oke, saya memang ada uang pegang sedikit sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi mesti ada pegangan buat saya, dan itu harus kita lakukan. Kalau tidak diarahkan, kalau iya kamu tanda keseriusan kamu ke bank saja. Sebab kalau tidak nanti rusak pergaulan kita, rusak persaudaraan kita. Dan BJ harus buat seperti itu. Iya, insya Karena Allah. orang-orang besar terjatuh itu menjadi pelajaran sama dia, dan dia tidak mau lagi terjatuh ke lubang yang sama. Dan BJ kenapa terjatuh ke lubang yang sama? Lagi mudah percaya lagi. Itu sebabnya. Iya. Datang lagi teman, oh dia bercerita begini-gini, langsung pula percaya. Memang Oke. selama ini yang saya hadapin itu Mak, memang yang seperti Mak ngomongin itu Mak. Jadi Gampang saya mempercayakan Jadi sahabat, itulah. teman. itulah yang disebut yang layak disalahkan adalah diri kita sendiri. Iya betul.
Padahal kita sendiri akhirnya dipercaya orang karena memang kita tetap teguh lurus biar orang tidak percaya, saya tetap bekerja keras akhirnya orang percaya. Iya, kalau dulu tuh saya memperjuangkan dalam satu usaha itu memang banyak rintang saya. Bukan kenapa saya kan karena Mama Ben yang udah ngomong ngasih wawasan tadi, keingat mas saya dulu. Keingatan saya dulu tuh saya merintis itu sampai orang nggak negur saya, nggak bagaimana. Satu saya coba ngutang 5.000 aja mak, ngutang saya masih ingat mak, 5.000 aja nggak boleh mau orang ngutang mak. Nanti alhamdulillah saya udah mendapatkan ilmu yang dikasih Mak Ben ini sebentar ini. Kemudian teman-teman saya dari Sabang sampai Merauke berkah yang untuk yang dibilangin sama Mak Ben ini, supaya untuk kita itu semuanya sama maju, kita bangun di diri kita sendiri mak. Nanti ini kan udah masalah dalam bisnis mak ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi masalah. Pokoknya banyak hal nanti banyak yang kita berbincang-bincang lagi supaya untuk teman-teman kita ini satu contoh untuk melakukan yang baik itu banyak rintangannya. Tapi kita dalam rintang itu kita mempelajari pengalaman hidup. Ini satu lagi tip dari mak. Ya. Ketika kita berbuat baik pada seorang, Ya. kita harus pastikan seseorang itu pun menjadi baik. Ketika orang itu tidak menjadi baik, berarti kita tidak berhasil melakukan kebaikan. Itu sebabnya penting bagi kita ketika melakukan kebaikan pada orang, penyelidikan itu harus, Ya, insya Allah. kepercayaan yang dia perlihatkan itu harus. Supaya kita jangan jatuh lagi ke lubang yang sama. Ya sama ya seperti yang kita hadapin selama ini. Nggak pernah saya merasa susah. Susah itu nggak mau saya, karena saya udah susah dari dulu. Ya, itu ciri-ciri orang sukses. Jadi memang itu. Susah itu problem. Seharusnya orang sukses adalah dia mencari jalan keluar. Jadi bukan problemnya yang dipikirkan, bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana Jadi jalan- kalau kita pikirkan susah terus, kita akan susah terus. susah Oke, sih. sesuai? Ya. Nah, jadi. Saya Oke, tuh baik sahabat semua, sahabat BJ Palala, dan itu perbincangan kami berdua. Semoga perbincangan kami ini bisa bermanfaat buat kami berdua dan kita semua di sini. mudah-mudahan berkah lah.